Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan kajian tafsir Muyassar dan sudah sampai di Ali Imran ayat 78 ya. Dan tema selanjutnya adalah tentang seorang nabi tidak akan menyuruh manusia menyembah dirinya ya. Seorang nabi tidak akan menyuruh manusia menyembah dirinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ayat 79. Tidak pantas bagi seseorang yang Allah berikan kitab, hukum, dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kalian sebagai para penyembahku di samping penyembah Allah. Tetapi justru dia berkata, jadilah kalian orang-orang yang Rabbani. Kunu Rabbaniyina. Jadilah kalian orang-orang yang Rabbani. Rabbani yang dimaksud adalah orang-orang Rabbani ialah orang-orang yang pribadi mereka terwarnai oleh petunjuk dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan, perbuatan dan tingkah lakunya sejalan dengan apa yang diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini melekat pada orang-orang yang faqih dalam agama, orang-orang bijak dan orang-orang yang berilmu. Jadi yang dikatakan oleh para nabi, para rasul, jadilah kalian orang-orang yang Rabbani. Karena kalian mengajarkan kitab dan karena kalian mempelajarinya. Tafsir ayat, tidak sepatutnya bagi seseorang dari kalangan manusia yang Allah menurunkan kitabnya pada orang tersebut dan menjadikannya sebagai sumber hukum di tengah makhluknya serta memilihnya sebagai nabi. Kemudian dia berkata kepada sekalian manusia, sembahlah aku selain Allah. Sembahlah aku selain Allah. Akan tetapi dia mesti akan mengatakan, jadilah kalian orang-orang yang bijaksana, ahli fikih, lagi orang yang berilmu melalui apa yang kalian ajarkan kepada orang-orang dari wahyu Allah dan apa yang kalian pelajari dalam bentuk menghafal, mempelajari dan memahaminya. Wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Ayat 80. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kalian menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kalian menjadi kafir setelah kalian menjadi muslim? Tafsir ayat, dan tidak sepantasnya bagi salah seorang dari mereka memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan tandingan yang kalian sembah selain Allah. Apakah masuk di akal, wahai sekalian manusia, dia akan memerintahkan kalian untuk kafir kepada Allah setelah kalian tunduk patuh kepada perintahnya. Jadi seorang nabi tidak akan menyuruh manusia untuk menyembah dirinya, ya. Subtema selanjutnya janji para nabi kepada Allah ya tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil pelajaran dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan benar-benar beriman kepadanya dan benar-benar menolongnya. Nah, ini maksudnya siapa?
Ya, maksudnya para nabi berjanji kepada Allah Azza wa Jalla bahwa bila mana datang seorang rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian para nabi ini mengikat pula para umatnya, ya. Nah, diulangi lagi, niscaya kalian akan benar-benar beriman kepadanya dan benar-benar menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengikuti. Ya, Allah berfirman, maka bersaksilah kalian pada para nabi dan aku menjadi saksi bersama kalian. Ya. Tafsir ayat, dan ingatlah wahai para rasul, wahai Rasul, tatkala Allah mengambil perjanjian tegas dari seluruh nabi, ya. Bila aku membawakan kepada kalian kitab dan hikmah dan kemudian datang kepada kalian Rasul dari sisiku yang membenarkan apa yang kalian miliki, maka kalian harus sungguh-sungguh beriman kepadanya dan membelanya. Apakah kalian menyetujui dan mengakuinya serta menerima perjanjian tegas itu? Mereka menjawab, kami mengakuinya. Allah berfirman, bersaksilah sebagian dari kalian di hadapan sebagian yang lain dan bersaksikanlah hal itu di hadapan umat-umat, dan aku bersama kalian termasuk di antara mereka yang bersaksi atas kalian dan mereka. Dalam ayat ini sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari setiap nabi untuk beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengambil janji dari umat-umat para nabi itu dengannya. Ya, ini dalam ayat 81, ya. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna, ya. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi para nabi dan rasul seluruhnya sudah Allah kasih tahu bahwa akan datang, ya, seorang utusan. Di antara cirinya apa? Membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, ya. Baik, kita lanjutkan. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Ayat 82. Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, ya. Tafsirnya, karenanya barang siapa berpaling dari seruan Islam setelah penjelasan ini, ya, dan perjanjian tersebut yang Allah telah mengambilnya dari para nabinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari ajaran Allah dan ketaatan kepada Tuhan mereka. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ya, ayat 83. Maka apakah selain agama Allah yang mereka cari, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Tafsir ayat, apakah orang-orang fasik dari para ahli kitab itu menginginkan selain agama Allah, yaitu Islam yang Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya, padahal seluruh yang berada di langit dan bumi berserah diri dan patuh serta tunduk kepada Allah, baik secara tulus seperti kaum mukminin maupun secara terpaksa ketika musibah-musibah melanda, ya. Saat hal itu tidak bermanfaat bagi mereka, yaitu orang-orang kafir, sebagaimana telah tunduk kepadanya seluruh makhluk yang ada, dan kepadanya lah mereka akan dikembalikan pada hari kiamat, lalu dia memberikan balasan kepada masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya. Ini merupakan peringatan dari Allah Ta'ala terhadap makhluknya agar seseorang dari mereka tidaklah kembali kepadanya dengan agama selain Islam, ya. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ayat selanjutnya, Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaqi wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Ayat 84.
Katakanlah wahai Rasul, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ya. Tafsir ayat, katakanlah kepada mereka wahai Rasul, kami beriman kepada Allah dan taat kepadanya. Tidak ada Tuhan bagi kami selain Dia dan tidak ada sesembahan bagi kami selain Dia. Dan kami beriman dengan wahyu yang diturunkan Allah kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim sang Khalilullah dan yang diturunkan kepada dua putranya Ismail dan Ishak dan yang diturunkan kepada cucunya Yakub bin Ishak dan yang diturunkannya kepada Asbat, yaitu para nabi yang berada di tengah-tengah suku-suku Bani Israel, ya. Jadi Asbat yaitu para nabi yang berada di tengah-tengah suku-suku Bani Israel yang berjumlah 12 orang dari keturunan Yakub, ya. Dan kami beriman kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, yaitu Taurat dan Injil, dan kepada wahyu yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Kami mengimani semua itu dan kami tidak bersikap membeda-bedakan antara salah seorang dari mereka, dan hanya kepada Allah semata kami tunduk dengan ketaatan, mengakui rububiyah, uluhiyah dan kewajiban beribadah kepadanya. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Ayat 85. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Tafsir ayat, dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, yaitu berserah diri kepada Allah dengan bertauhid dan tunduk kepadanya, ya, dengan ketaatan dan penghambaan diri dan tunduk kepada Rasulnya, ya, Nabi penutup risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan beriman kepadanya dan mengikutinya serta cinta kepadanya dengan lahir dan batin, maka itu tidak akan diterima darinya, sedang dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, yang telah gagal mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi diri mereka sendiri. Ya. Ayat selanjutnya, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasul haqqu wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ayat 86. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Tafsir ayat, bagaimana Allah akan memberikan taufik untuk beriman kepadanya dan kepada Rasulnya, kepada kaum yang mengingkari kenabian Muhammad SAW, ya, setelah keimanan mereka kepadanya, dan mereka sudah bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad SAW adalah hak dan risalah yang dibawanya adalah kebenaran, dan telah datang kepada mereka hujah-hujah dari sisi Allah dan bukti-bukti kebenaran tentang itu, dan Allah tidaklah memberikan taufik menuju al-haq dan kebenaran kepada golongan yang berbuat kezaliman. Mereka adalah orang-orang yang berbelok dari kebenaran menuju kebatilan, lalu lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ayat 87. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Ya, tafsirnya, mereka itu orang-orang yang zalim, balasan mereka adalah laknat Allah, laknat malaikat dan laknat seluruh manusia tertuju kepada mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang terusir jauh dari rahmat Allah. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Ayat 88. Mereka masuk neraka, mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azab mereka, tidak akan diringankan azab dari mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. Tafsirnya, mereka tinggal di dalam neraka, siksaan tidak dihentikan dari mereka walaupun sebentar saja, sehingga mereka dapat bersantai dan tidak pula diundurkan dari mereka karena alasan yang mereka kemukakan. Illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ya.
Ayat 89. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat, kecuali orang-orang yang kembali kepada Tuhan mereka dengan bertaubat nasuha sesudah kekafiran dan kezaliman mereka dan memperbaiki apa yang telah mereka rusak dengan taubat mereka, maka sesungguhnya Allah menerimanya. Dia Maha Pengampun terhadap dosa-dosa mereka, juga Maha Penyayang terhadap mereka. Innal ladzina kafaru min ba'da imanihim thumma zdadu kufran la tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Ya. Ayat 90. Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafiran mereka, tidak akan diterima taubat mereka, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Tafsir ayat, sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah keimanan mereka dan meneruskan sikap di atas kekafiran sampai mati, taubat mereka tidak akan diterima ketika kematian datang, dan mereka itu adalah orang-orang yang telah sesat jalan dan salah menempuh jalur. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Ya. Ayat 91. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, ya, sekiranya dia hendak menembus diri dengannya. Maka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Waliyadzubillah. Tafsir ayat, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari kenabian Muhammad SAW dan kemudian mati dalam kekafiran kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak diterima dari mereka pada hari kiamat emas seberat bumi sekalipun untuk menebus dirinya dari siksaan Allah, sekalipun dia benar-benar dapat menembus dirinya. Bagi mereka siksaan yang pedih, dan mereka tidak memiliki siapapun penolong yang dapat menyelamatkan mereka dari siksaan Allah. Ya, demikian tafsir surat Ali Imran, ya, dari ayat 79 sampai ayat 91 berkenaan dengan, ya, seorang nabi tidak akan menyuruh manusia untuk menyembah dirinya, dan kemudian juga, ya, tema tentang janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi para nabi dan rasul sudah mengetahui bahwa akan datang, ya, seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan begitu pun juga pengikut-pengikut setia mereka. Maka Allah di sini di ayat-ayat ini menjelaskan tentang ancaman-ancaman bagi orang-orang yang mengingkari, ya, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari apa kebenaran yang dibawanya, ya, yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan wahyu-wahyu yang Allah turunkan. Demikian sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.